Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman semuanya di channel kita Luat Huristak. Seperti yang saya janjikan sebelumnya, kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai Kecamatan Huristak. Oh ya, sekedar informasi, Kecamatan Huristak ini diambil nama kecamatannya dari nama salah satu desa di kecamatan itu yang menjadi ibu kota dari kecamatan tersebut, yaitu diambil dari nama desa Huristak Godang. Sebenarnya namanya Huristak Godang, cuman penyebutannya desa Huristak. Jadi dari situlah diambil nama dari kecamatan Huristak ini. Selanjutnya, perihal video sebelumnya yang saya sebutkan bahwasanya Huristak ini menjadi penyempurna terbentuknya Kabupaten Padang Lawas. Jadi sebenarnya Huristak ini secara letak geografisnya lebih dekat dengan Kabupaten Padang Lawas Utara, yaitu kabupaten yang bertetangga dengan Kabupaten Padang Lawas. Jika kita bandingkan antara jarak dari Kecamatan Huristak menuju ibu kota Kabupaten Padang Lawas di Sibuhuan dengan ibu kota Kabupaten Padang Lawas Utara di Gunung Tua, maka jika kita menempuh perjalanan memakai transportasi motor ataupun mobil dari Huristak menuju Gunung Tua, jaraknya itu hanya berkisar 45 menit sampai 1 jaman lah gitu kira-kira. Tapi jika kita ingin pergi ke Sibuhuan, maka akan memakan waktu lebih banyak lagi, sekitaran 1,5 jam seperti yang saya sebutkan di video sebelumnya. Nah, atas dasar tersebutlah mungkin bisa jadi kita katakan bahwasanya Huristak ini sebagai penyempurna terbentuknya Kabupaten Padang Lawas. Karena dengar-dengar sih sebenarnya kan, dengar dari cerita-cerita warga masyarakat di Kecamatan Huristak bahwasanya Huristak itulah yang menjadi kecamatan terakhir yang bergabung menjadi Kabupaten Padang Lawas. Karena dengan bergabungnya lah Huristak, maka syarat untuk terpenuhinya suatu kabupaten telah terpenuhi dengan bergabungnya Kecamatan Huristak, yang di dalamnya berisi beberapa aspek. Salah satunya aspek dari masyarakatnya dan juga lokasinya dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaannya timbul, yaitu mengenai kenapa bisa Huristak yang secara geografisnya lebih dekat dengan Kabupaten Padang Lawas Utara bergabung atau menggabungkan diri menjadi bagian dari Kabupaten Padang Lawas. Oke, dalam hal ini sebenarnya bukan hanya secara letak geografisnya saja, akan tetapi juga secara adat, budaya, pergaulan, bahasa, Kecamatan Huristak sebenarnya lebih dekat dengan Kabupaten Padang Lawas Utara. Selain daripada letak geografis tadi ya, mulai dari pergaulannya ataupun jenis-jenis sifat manusianya, adat istiadatnya, bahasanya lebih condong kepada Kabupaten Padang Lawas Utara. Maka menjadi masalah bahwasanya, bukan masalah juga sih sebenarnya, maka yang menjadi pertanyaan juga, ada apa dengan Kecamatan Huristak yang ingin bergabung dengan Kabupaten Padang Lawas? Apakah sejauh mana keuntungan jika Kecamatan Huristak itu bergabung dengan Kabupaten Padang Lawas? Dan juga lebih menguntungkan mana bergabung dengan Kabupaten Padang Lawas Utara atau bergabung dengan Kabupaten Padang Lawas? Sebenarnya kalau dalam hal ini pembahasannya merujuk kepada tataran ilmu-ilmu politik sebenarnya, karena di sini sudah masuk campur baur politik antara politikus-politikus di daerah Kabupaten Padang Lawas dan juga di Kecamatan Huristak. Karena jika kita lihat bahwasanya
secara pemberian nama dari Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Padang Lawas Utara, sebenarnya seperti yang kita ketahui bahwasanya pemberian nama dari bangunan ataupun dari nama daerah ataupun nama jalan itu erat kaitannya dengan sejarah. Nah, jadi pengetahuan saya, kenapa Kabupaten Padang Lawas dijadikan namanya sebagai Padang Lawas dan kenapa Padang Lawas Utara dibuat namanya Kabupaten Padang Lawas Utara? Padahal secara sejarahnya begini. Padang Lawas itu sebenarnya kalau menurut saya ya, ini kan menurut saya. Jadi Padang kan artinya ya secara umum ya Padang gitu kan. Lawas ini sebenarnya pelesetan dari bahasa Indonesia juga sih ataupun bahasa Batak juga, luas gitu. Jadi artinya itu Padang Lawas itu padang yang luas gitu. Nah, kemudian padang yang luas ini sebenarnya sejatinya juga itu terletak di Kabupaten Padang Lawas Utara yang sekarang gitu. Atau istilahnya itu Padang Lawas itu mengambil pengertian dari Padang Bolak. Arti Padang Bolak adalah padang yang luas. Nah, jadi Padang Lawas sebenarnya yang dahulu, Padang Lawas yang dipahami dahulu itu sebenarnya Padang Bolak. Dan Padang Bolak itu untuk zaman sekarang kabupatennya di Kabupaten Padang Lawas Utara. Nah, untuk Kabupaten Padang Lawas yang sekarang namanya itu pada sejarahnya itu sebenarnya wilayah atau daerah Barumun karena itu dialiri oleh Sungai Barumun. Nah, Sungai Barumun ini sungai yang mengalir dari pegunungan-pegunungan, air pegunungan mengalir sampai ke Kecamatan Huristak dan sampai ke Sungai Kanan dan lain sebagainya. Nah, jadi wilayah Kabupaten Padang Lawas yang sekarang itu sebenarnya secara sejarah namanya wilayah atau daerah Barumun dan Padang Lawas ataupun Padang Bolak secara sejarahnya itu wilayahnya di Kabupaten Padang Lawas Utara. Lantas, kenapa Padang Lawas menjadi milik Kabupaten Padang Lawas yang sekarang padahal mereka Barumun? Dan kenapa yang Padang Lawas Utara tidak menjadi milik ataupun nama dari Kabupaten Padang Lawas? Nah, jadi kalau menurut saya itu secara politiknya karena orang-orang yang dulu ingin memekarkan diri menjadi Kabupaten Padang Lawas pisah dari Kabupaten Tapanuli Selatan itu sebenarnya hanya satu kabupaten saja yang akan dimekarkan, yaitu Kabupaten Padang Lawas. Tidak ada namanya Kabupaten Padang Lawas Utara. Akan tetapi para politikus ataupun tokoh yang berjuang untuk memekarkan Kabupaten Padang Lawas lebih banyak dan juga lebih kuat daya politiknya dari orang-orang di Sibuhuan ataupun orang-orang Barumun kita bilang istilahnya. Nah, orang-orang Padang Bolak itu lebih sedikit kekuatannya menurut saya, ini secara politiknya ya, secara analisisnya. Nah, karena orang-orang Padang Bolak melihat bahwasanya Padang Lawas itu akan jatuh ibu kotanya di Sibuhuan, padahal secara historisnya Padang Lawas adalah di Padang Bolak atau di Gunung Tua. Maka para politikus di Padang Bolak akhirnya melakukan manuver politik. Nah, manuver politik ini dengan terbentuknya Kabupaten Padang Lawas Utara. Akhirnya pada tahun 2007 Kabupaten Padang Lawas berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 akhirnya terbentuk, dan juga Kabupaten Padang Lawas Utara terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007. Nah, padahal jika kita lihat dari sejarahnya, Huristak itu masuk pada wilayah Padang Lawas atau Padang Bolak. Jadi kalau sebenarnya lebih baik itu Huristak masuk ke Kabupaten Padang Lawas Utara. Nah, oleh karena itulah kenapa tadi saya bilang bahwasanya apa alasan gitu, apa keuntungan Kecamatan Huristak bergabung dengan Kabupaten Padang Lawas, itu masuk kepada pembahasan politiknya. Dan sampai sejauh ini jika saya lihat mungkin masih kurang informasinya. Cuman nanti di video-video selanjutnya akan ada pembahasan mengenai
para politikus-politikus di Kecamatan Huristak. Jadi karena bergabungnya Kecamatan Huristak menjadi bagian dari Kabupaten Padang Lawas, mungkin saya bisa menganggap bahwasanya Kecamatan Huristak ini telah kehilangan ibu kandungnya. Karena ibu kandungnya itu secara sejarahnya, dalam penilaian saya itu ibu kandungnya adalah Padang Bolak. Berdasarkan sejarah geografis, bahasa, adat, budaya, dan lain sebagainya. Cuman dalih kenapa bisa Kecamatan Huristak menjadi bagian dari Kabupaten Padang Lawas adalah karena Kecamatan Huristak berada pada wilayah yang dialiri oleh aliran Sungai Barumun, yaitu yang mengalir dari Sibuhuan menuju Binanga sebagai pertemuan dua sungai sampai ke Huristak sebagai lubuknya dalam pengertian secara nyatanya. Tapi kalau secara undang-undangnya ataupun secara peraturan-peraturannya, ada satu nama kecamatan namanya Kecamatan Lubuk Barumun, dan nggak tahu, dan sampai sekarang aku masih mikir kenapa itu namanya Lubuk Barumun, padahal lubuk dari Barumun itu berada di Kecamatan Huristak gitu. Nah, mungkin itulah alasannya kenapa Huristak bisa menjadi bagian dari Kabupaten Padang Lawas. Dan mungkin untuk sekarang itu saja pembahasannya secara singkatnya, kenapa Kecamatan Huristak bisa menjadi bagian dari Kabupaten Padang Lawas. Dan seperti yang saya bilang tadi, saya menganggap ini secara kajiannya ya, saya menganggap bahwasanya Kecamatan Huristak adalah anak yang kehilangan ibu kandung. Karena ibu kandungnya bukanlah Kabupaten Padang Lawas,